Halo guys, selamat datang di channel Arfi Alparisi dan Jen Channel atau enggak Jen Gaming. Hari ini kita mau obrolan ayah dan anak apa lagi nih? Mesin apa? Mesin cuci? Mesin jam waktu. Mesin jam. Oh iya, Azen mau ngebahas tentang mesin waktu katanya. Kakak tahu mesin waktu dari mana? Dari Avenger. Oh, yang Avenger apa tuh yang mesin waktu tuh? Yang Endgame. Emang tahu mesin waktu tuh kayak gimana kata kakak? Ke masa lalu semua masa depan. Mesin waktu. Dulu papa tahu mesin waktu tuh dari Doraemon. Doraemon tuh kalau misalnya dia kan robot dari abad keberapa, itu keluarnya dari dalam ini laci. Di mesin waktunya tuh masuk ke dalam laci. Doraemon itu datang dari mana? Dari abad masa depan. Wow. Ke masa Robot lalu. kucing, iya, ke masa lalu, ngebantuin si Nobita karena selalu dibully terus. Sampai masa depan dibantuin. Nah, kalau di zaman dulu, iya, waktu papa SD tuh sering nonton Doraemon, kembali ke masa waktu, ke masa lalu, terus bisa ke masa depan kalau Doraemon. Tapi benar nggak kalau mesin waktu itu ada atau enggak? Ada. Kata siapa ada? Ada. Kata siapa? Kan di Amerika 1800. Masa enggak? Enggak ada. Ada. Enggak. Ada. Buktinya mana ada? Buktinya disembunyiin. Ntar masa depan boleh dikeluarin. Nah, nanti sebentar lagi kita akan membahas mesin waktu tuh ada atau enggak sebenarnya. Nanti kita bahas pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita membahas mesin waktu, ada baiknya kita membaca beberapa artikel tentang mesin waktu. Nah, beberapa hal yang membahas tentang mesin waktu tuh banyak sekali di internet, di YouTube, bahkan di Google tuh banyak sebenarnya. Terus ada yang pernah nonton Short Code belum? Nah, itu kan dibintangi oleh aktor siapa namanya tuh? Jack Gyllenhaal, atau mungkin film Predestination, dan lalu ceritanya begitu membingungkan. Nah, biasanya kalau berhubungan dengan mesin waktu itu ada orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya berasal dari Apanya? ada orang-orang yang mengklaim orang tersebut berasal dari masa depan, dan itu terjadi pada tahun 2017. Di media express.co.uk memberitakan bahwa ada seorang yang mengaku dari tahun 2028. Seorang pria yang mengaku bernama Noah ini mengatakan bahwa dirinya rela membahayakan dirinya sendiri untuk kembali ke masa kini demi memperingatkan orang-orang bahwa mesin waktu itu benar-benar ada. Wah, katanya gini: "Saya tidak sedang berusaha menipu semua orang. Tujuan utama saya adalah untuk membuktikan bahwa mesin waktu itu benar-benar ada, dan saya sendiri adalah seorang penjelajah waktu, time traveler," katanya. Wah, berarti itu nggak tahu dalam gangguan jiwa, nggak tahu beneran. Tapi, nah, selain Ini itu, mah memang nyata. iya, nan baca dulu ini. Selain itu, Noah juga mengaku karena perjalanannya menjelajah waktu, akibatnya dia menderita penyakit mental, anoreksia, dan depresi. Lebih lanjut, Noah mengklaim bahwa dirinya harus mengkonsumsi obat-obatan yang terlihat lebih muda dari usia aslinya yang sudah berumur 50 tahun. Wah, ini nggak tahu emang kelainan jiwa atau enggak. Jadi dia tuh menderita anoreksia dan depresi. Tahu nggak anoreksia? Anoreksia tuh kan ada yang mukbang makanan. Tahu udah makanan banyak, ternyata dimuntahin lagi, dicolok ininya biar nggak gemuk gitu. Sama depresi, gangguan jiwa kayaknya. Berarti itu emang benar-benar ada atau tidak ya tergantung dari orang-orangnya. Tapi pernah baca di internet juga, Kak, ini katanya ada orang yang dari masa depan terus ke masa sekarang, terus dia main belanja-belanja online kayak gitu, Kak. Masa apa? Kakak mau tahu tradingnya, jual beli saham. Nah, dia tuh beli saham terus dijual lagi, ternyata dia untung sampai miliaran dolar dia tuh. Dan itu membuat si petugas keamanan di negara sana tuh jadi aneh, kok bisa cepet dia dapetin uangnya. Ternyata dia bilang dia dari masa depan katanya, kayak gitu. Ngumpulin uang dari masa
Iya, dia ngomongnya dari masa depan. Dia bisa memprediksi, bukan memprediksi, dia bisa mengatakan bahwa hal ini terjadi di masa lalu. Kan dia dari masa depan balik lagi ke masa lalu, dia tahu bahwa dia beli segini dijual segini itu pasti bakal laku, kayak gitu. Itu yang terjadi. Terus ya kalau dulu mah ini nih fotonya, nanti kita dimasukin 1800. ya. Kalau ada foto-foto yang pakai orang pakai baju hipster terus bawa kamera nih, fotonya di sini. Nah, langsung hilang. Ini foto ini diambil dari pembukaan ulang jembatan Short Fork di British Columbia sekitar tahun 1840-an. Kalau kamu bisa amati lebih dekat, berarti bahwa pakai kaos milenium, terus pakai kamera, terus kacamatanya keren. Nah, bisa terindikasi dia time traveler. Dari masa depan. Dari masa depan. Terus ada juga foto ada HP di dulu. Tahun 1928 dia lagi pegang HP, padahal si handphone tuh adanya tahun berapa ya? 2000-an. Bukan 1900-an. 1990. Ya, sekitaran segituan lah. Ada HP Nokia. Iya. Terus ada juga, nah kalau misalnya kita berbicara tentang si mesin waktu, sebenarnya kan manusia tuh tidak bisa masuk ke dalam ruang waktu yang berbeda, Kak. Jadi kalau misalnya Kakak pindah ke masa lalu, badannya bisa masuk ke masa lalu atau enggak? Bisa. Enggak, kenapa enggak? Tahu. Kata Kakak gimana? Kata kakak iya. Alasannya apa alasannya? Bisa ke masa lalu. Alasan bisa ke masa lalu, ke dunia paralel yang bumi itu yang lainnya benar-benar ada. Oh, dunia paralel itu dunia yang berdampingan tapi berbeda waktu. Itu dunia paralel, tapi kan kita berbicara tentang dunia kuantum. Kuantum tuh, jadi misalnya Kakak di masa sekarang di tahun 2020, Kakak bisa kembali ke tahun misalnya 1900, atau misalnya kembali ke tahun 2050 ke masa depan. Itu mungkin nggak? Mungkin aja. Masa mungkinnya gimana? Mungkin bisa ke sana. Ya mungkin bisa juga, karena dulu juga kan ada di film-film tuh, masih film-film jadul, waktu film masih hitam putih, itu ada postingan ataupun video, dia bisa video call gambarnya, ada gambar video call, padahal itu halusinasi, tapi sekarang jadi nyata. Sekarang kalau di handphone itu bisa video call, berarti ada kemungkinan mesin waktu pun itu bisa terjadi nanti, nggak tahu di tahun berapa, 2000 berapa, 2000. Tahu. Iya. Taunya gimana? Di 2050 bakal ada mesin waktu. Oke, kita tunggu di tahun 2050. Tapi kalau misalnya kita lihat dari teknologi sekarang makin canggih ya. Sekarang udah ada telepon 3D hologram, telepon sama radio. Radio mau dari dulu tadi. Iya, dari dulu. Apa ya? Sama illusion, ya. Terus tapi sekarang telepon ada kayak orangnya kan di depan tuh, hologram. 3D hologram, misalnya Kakak nelpon di sini. Nih, Kakak nelpon papa tuh ada di depan sana walaupun jauh. Hologram. Terus sama sekarang tuh ada animasi yang terkeren. Iya. Terus teknologinya udah canggih-canggih ya sekarang. Berarti bisa jadi di masa depan di tahun 2050 tuh ada mesin waktu. Tapi gimana caranya mesin waktu itu kebentuk? Huawei. Ya gitu, Huawei. Ya, mesin waktu itu bisa kebentuk tuh kayak gimana? Bisa terbentuk mesin waktu itu kayak jam gitu atau enggak. Tapi kalau menurut Papa mah, kalau di dunia kuantum, di fisika kuantum, kita nggak bisa balik lagi ke masa lalu ataupun ke masa depan. Bisa. Tubuh kita nggak bisa. Itu kalau misalnya tubuh kita kembali lagi ke masa lalu ataupun masa depan, hancur. Yang bisa adalah pikiran kita yang bawa ke masa lalu ataupun masa depan, bisa ngelihat. Oh iya, benar juga ya. Nanti kita itu dong jadi panas banget, jadi bolong. Iya, tapi ada juga yang katanya tahun Januari itu pakai kostum astronot aja. Iya. Jadi bisa. Iya, kayak di Avenger kan sama kan, kostumnya harus pas, tapi nggak tahu bisa atau enggak si molekulnya itu akan berubah nantinya. Karena ini kecepatan cahaya, kita akan balik ke masa lalu ataupun ke masa depan.
berbicaranya tentang molekul. Misalnya dari air padat ke masa lalu jadi udah hilang airnya. Kayak gitu kan, tubuh kita tuh berapa puluh persennya dari air. Berapa cepet-cepetnya kita ke mesin waktu? Kata kakak tahun 2050. Tapi di Doraemon dulu, di cerita-cerita kan itu orang bikin cerita, dia ngegambarin mobil yang bisa terbang. Ternyata sekarang udah ada mobil yang bisa terbang. Sekarang udah ada mobil yang bisa terbang. Berarti mesin waktu juga. Dan bisa juga jadi. Ada yang terkeren, ada drone. Drone mah udah ada, papa juga punya kan drone mah. Iya. Jadi sama animasi itu yang hijau-hijau itu ada. Ada itu CGI nanti. Kita kan sering pakai CGI, pakai green screen. Nah, kalau misalnya kalian percaya mesin waktu itu ada atau enggak, kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya kalian tahu ataupun mengerti tentang mesin waktu, apakah bisa terjadi atau tidak, kalian bisa komen di tar dulu. Ya, si Aljan mau ngomong lagi nih. Kecepatannya kayaknya besok doang deh, sebentar ya. Iya, besok doang. Kecepatannya sebentar doang. Sebentar, sampai 1 detik. 1 detik. Tapi molekulnya nggak akan bisa berubah. Molekul, tahu nggak molekul? Molekul tuh bentuk molekul tuh. Misalnya ini bentuk padat kan, ini bisa cair, bisa jadi gas. Oh iya, kan ini tanah. Iya, kita terbuat dari tanah. Kalau misalnya ke masa depan molekulnya berubah, hancur, susah. Hancur cepet banget. Jadi misalnya ada pasir, dilempar langsung ke bawah kan. Berarti yang bisa jalan-jalan tuh cuma pikiran kita sendiri, imajinasi sama kalau dunia kuantum tuh bisa seperti itu. Papa ngobatin jarak jauh bisa, orangnya nggak ketemu tapi energinya ada. Di dunia kuantum tuh bisa sebenarnya. Di alam semesta ini kita bisa menarik energi, segala sesuatu energi. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk ke masa lalu ataupun ke masa depan, nggak bisa cara logisnya. Tapi nggak tahu juga kalau teknologi di masa depan bisa berubah. Mobil terbang aja udah ada, dulu nggak ada mobil terbang. Menurut aku 2050 harus boleh, tapi berhati-hati, harus pakai helm astronot sama bajunya sama celananya. Jangan lupa bawa barang yang kalian butuhkan ke masa depan atau masa lalu. Apa aja barang-barang yang dibutuhkan untuk masa depan tuh apa aja? Ya misalnya pamer-pamer gitu, pamer yang di masa depan, misalnya apa? iPhone, Huawei. Kalau di masa depan mah udah jadul atau kalau misalnya kita bawa barang-barang dari masa kini ke masa depan itu jadul. Atau enggak kita ambil itu mobil terbang ke masa lalu. Terbang. Iya, berarti di luar. Kan sekarang mah udah ada mobil terbang, Kak? Enggak ada. Ada di Dubai. Enggak, di Dubai. Searching di YouTube nanti ada di Dubai mobil terbang. Terus di Cina sekarang tuh lagi diproduksi mobil terbang. Drone. Si baling-balingnya kayak drone lagi tapi ada orangnya. Kalau di Dubai mah udah otomatis itu mah. Coba tangannya ke baling-baling langsung ya hancur atuh. Terus ini kalau misalnya berbicara mesin waktu, ada beberapa kota itu kayak diumpetin kan. Oh, Atlantis. Kan itu mah pulau kayak Wakanda. Nanti kita bahas tentang negara-negara mirip Wakanda. Atlantis aja. Tempat-tempat yang mirip tentang Wakanda. Jadi ada suatu wilayah di Indonesia ada juga di Saranjana. Nah, dan jangan kasih tahu ya, udah dikasih tahu sama aja. Di Saranjana namanya, kota ataupun wilayah di sekitaran Indonesia, tepatnya di Kalimantan, itu adalah tempat yang menurut orang-orang yang dipercayai bahwa tempat tersebut kita tersebut kan kayak ada kotanya, tapi nggak ada sebenarnya. Tapi pernah beberapa orang yang pesan alat-alat berat dikirim ke sana, ke pulau itu, tapi pulaunya nggak ada. Pulaunya nggak ada. Kayak diumpetin kayak manusia. Kayak Wakanda manusia, ya di bibirnya kan nggak ada ungu. Nah, itu mah kayak terdaftar ke iya, kayak Wakanda lagi. Jadi kalau misalnya ininya ungu berarti boleh masuk. Ya kayak nih si teknologi udah makin canggih mungkin ya. Nah misalnya ini negara nih Saranjana nih. Ini diselimuti sama
teknologi yang bisa ngumpetin negara tersebut. Yang di rumah. Suaranya nggak ada, Jadi orangnya nggak kelihatan, penjahat gak jadi bisa nggak kelihatan masuk. di sini. Penjahat gak bisa Pakai apa namanya tuh tirai-tirai teknologi kayak gitu guys. Nanti kita bahas nanti di sesi kedua tentang time traveler, tadi udah, mesin waktu udah. Nanti kita membahas kota-kota ataupun wilayah-wilayah yang mirip dengan teknologi-teknologi di Wakanda Forever. Oke. Wakanda itu kayaknya menurutnya itu ada di Papua deh. Mirip juga orang-orangnya, tapi di Dubai juga teknologinya udah canggih-canggih Kak, kayak di Dubai Wakanda tuh. Ya udah kita ngebahas nanti tentang negara-negara ataupun kota-kota di Indonesia juga ada tentang Wakanda. Oke, nanti sampai ketemu lagi di Queen juga kayak kota Spiderman. Sampai ketemu lagi di channel kita. Siapa channel kita? Ayo, sampai ketemu lagi di channel Cen Latte Cen Gaming dan Albi Alfarisi. Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan atau lonceng atau komen ke yang buat nulis gitu. Apakah mesin waktu benar-benar ada ya. Dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan dari video kita, dan juga share ke teman-teman kalian. Like, oke? Jangan dislike. Jangan dislike. Oke, dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya tentang Kota Saranjana.